Apa yang kalian pikirin waktu mendengar kata TKJ? Teknik komputer jaringan. Tapi sekarang namanya jadi TJKT sih. Kalau kalian mikir di TKJ itu cuma duduk dan main komputer doang dan jadi hacker, kalian nggak salah sih. Cuman itu salah satu dari 1000 aktivitas yang bakal kalian kerjain. Actually nggak 1000 juga sih. Dan gue kasih tahu, kalau jadi hacker itu susah banget. Gue aja yang jurusan TKJ nggak diajarin buat kayak gitu. Di TKJ itu, kita gak serta-merta duduk di depan komputer dan main komputer gitu aja. Tapi pertama-tama kita diajarin basicnya dulu. Pasti. Kebanyakan teori sih. Dan itu hal yang paling males karena gue kurang suka kalau soal teori. Waktu itu gue inget kalau gue disuruh searching apa itu RAM, prosesor, power supply, heatsink fan, motherboard, etc. etc. Dan itu posisinya masih belum dibolehin buat nyentuh PC. Dan waktu udah dibolehin, hal yang pertama yang disuruh itu ngerjain Excel, PowerPoint, dan Word. Waktu itu ada pelajaran informatika di kelas, dan itu isinya pelajaran cuman ngotak-ngatik Office doang. Jujur ngerjain Excel, PowerPoint, dan Word itu jauh lebih gampang daripada pelajaran praktek yang lain di TKJ. Itu menurut gua ya. Tips buat kalian yang masuk TKJ, gue saranin kalian buat beli laptop yang kompatibel dan download aplikasi yang ada di sini. Serta punya toolkit dan flash disk. Itu yang paling penting. Kenapa? Iya, kenapa? Oh, bentar-bentar. Ini lagi ngerekam, bentar ya. Karena kedepannya, kalian bakal ditimpa tugas dan banyaknya ngerjain di laptop atau PC. Contohnya tugas Excel, PowerPoint, sama Word. Di TKJ juga kita diajarin buat rakit PC, crimping kabel, virtualisasi, instalasi OS, pemasangan jaringan, konfigurasi server, coding, konfigurasi jaringan, etc. etc. Maksud gue coding di sini bukan coding kayak jurusan RPL yang full ngoding bikin website atau game gitu ya. Tapi ini lebih ke ngoding di CMD atau enggak di salah satu server. Dan paling susahnya di sini naik tower. Waktu itu kita disuruh manjat tower yang ketinggiannya 10-20 meteran, tapi kita gak disuruh pasang apa-apa, cuma naik aja. Dan naiknya juga dilengkapi sama peralatan, biar gak jatuh gitu lah ya. Kalau gak naik, katanya nilai bakal 0. CMIW. Anyway, praktik yang paling chill di TKJ menurut gua itu adalah virtualisasi. Kalau kalian nggak tahu, jadi ini kayak simulasi pasang sistem operasi di komputer gitu. Jadi kalian bisa main komputer di dalam komputer. Dan juga PC lab di sekolah itu spesifikasinya di bawah PC gaming. Jadi kalau kalian main Genshin Impact di PC sekolah, kemungkinan itu PC bakal bakar saking panasnya. Dan gongnya, PC dengan spesifikasi kayak gitu, susah buat virtualisasi. Jadi otomatis waktu lagi proses instalasi, kita harus nungguin hampir 30 menit buat OS-nya terpasang. Waktu udah beres juga, kadang gurunya malah ngilang. Jadi suka jam kos. Waktu itu gue virtualisasi Windows 10, 11 kali Linux sama Red Hat Linux. Dan ada hal yang nyebelin di TKJ ini, waktu praktek crimping kabel. Jadi, kita disuruh potongin kabel biar sejajar, dan dimasukin ke konektor yang kecil banget. Dengan catatan, kabelnya harus rapi lalu dikunci. Asli, itu susah banget menurut gua. Udah kabelnya rapuh, sekali gunting bisa kepotong sampai dalam, dan harus masukin ke konektor yang kecil banget. Dan yang nyebelinnya di sini, waktu udah masukin kabel ke konektor, kabel di dalam malah gak lurus. Stres asli. Ujian TKJ-nya, di sini ada yang praktek dan teori. Tentunya teori soal TKJ juga ya, bukan mata pelajaran bahasa Indonesia, Inggris, matematika kayak gitu ya. Overall yang gue alamin waktu sekolah TKJ, di kelas 10, 90% ngotak-atik Office, dan kelas 11 sama 12, full pelajaran TKJ-nya. Dan TKJ kebanyakan nggak di komputer doang, tapi kebanyakan praktek jauh dari komputer. Dan gue juga termasuk orang yang salah jurusan waktu masuk SMK sih. Karena gue gak tahu kalau TKJ itu ternyata kayak gini. Gue malah salpok sama kata desain grafis waktu ngeliat soal jurusan TKJ. Kirain gue bakal diajarin cara desain poster, tapi ternyata enggak. Gue sama sekali nggak diajarin gimana caranya ngedesain. Ya, tapi entah mengapa gue malah dapat ranking 3 waktu itu. Dan ada lagi hal yang lebih chill waktu di jurusan TKJ, yaitu waktu PKL. Asli. Semua peraturan yang ada di sekolah itu gak ada sama sekali tempat PKL, jir. Ke air gak perlu izin, rambut boleh panjang, boleh pakai sepatu bebas, boleh pakai jaket, etc. etc. Dan kalau kalian PKL di suatu universitas atau kampus, selamat. Kamu telah memasuki zona nyaman dan membosankan. Karena dari cerita teman-teman gua, kebanyakan yang PKL di kampus-kampus gitu, mereka pada disuruh diam doang. Beda lagi kalau PKL-nya di perusahaan.
Waktu PKL di perusahaan antara dikasih kerjaan yang relevan sama jurusan, atau enggak ya dikasih kerjaan RPL, yaitu ngoding. Tapi untungnya gue PKL ditempatin di perusahaan yang bisa dibilang gede banget lah. Dan digaji juga. Dan tentu relevan sama jurusan yang gue ambil. Tapi ya, story for another time. Mungkin nanti gue bakal ceritain pengalaman gue waktu PKL. Tapi ya, yang namanya jurusan itu pasti bakal terasa gampang kalau kalian enjoy. Jadi, janganlah salah pilih jurusan kayak gue. Gue rating buat jurusan ini 7,5/10 buat orang yang hobi desain gambar. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein.